Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Dasar Pemrograman tahun 2020 kedua. Pada hari ini kita akan membahas pengenalan Java ya di modul pertama. Nah, tujuan dari Praktikum Dasar Pemrograman ini mahasiswa memahami tentang lingkungan Java, mahasiswa memahami tentang aplikasi program Java sederhana, juga mahasiswa memahami tentang proses input dan output. Oke, kita mulai dari dasar teori. Bahasa pemrograman Java lahir pertama kali dari The Green Project dari James Gosling dan lain-lain pada tahun 1991. Teknologi Star7 mula-mula James Gosling menyebut bahasa pemrograman yang dihasilkan dengan Sun mengubahnya menjadi Java. Sun merilis versi awal Java secara resmi pada 1996 yang kemudian terus berkembang sehingga muncul JDK versi 1.1, KMD JDK 1.2 sehingga muncul versi ini disebut Java versi 2 atau Java 2. Pada tahun 98 sampai 99 lahir teknologi yang namanya J2EE atau Java 2 Enterprise Edition. Terakhir, teknologi Java melahirkan J2ME atau Java 2 Micro Edition yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi-aplikasi mobile yang sudah ada gitu ya, baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan di device tersebut gitu. Nah, sekarang apa sih kelebihannya Java? Nah, kelebihan Java itu diantaranya multi-platform, object-oriented, kelas yang lengkap dan terkenal, lalu bergaya C++. Nah, J2 SDK adalah seperangkat toolkit yang berisi compiler dan interpreter Java yang dirilis oleh Sun yang bersifat free, jadi open source gitu ya, gratis. Nah, ini ada nama program dan keterangannya gitu. Yang pertama Java C itu compiler, Java itu menggunakan interpreter, JDB itu menggunakan debugger, Java P itu menggunakan disassembler, lalu ada ke bawahnya lagi ya, bisa dibaca. Lalu ada beberapa editor yang dapat digunakan untuk pemrograman Java, diantaranya Notepad, Editor, NetBeans, dan editor lain seperti Eclipse, JL, JBuilder, JCreator, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor sama teman-teman. Lalu sekarang ada Java Convention Code gitu. Apa sih Convention Code itu? Convention Code itu adalah penyamarataan standar untuk menuliskan sebuah kode gitu. Bisa kita lihat pada tabel ini. Misalnya, untuk penulisan sebuah kelas, tulisan harus kata benda dan tiap awal kata itu diawali dengan huruf besar. Misalnya nih, kelas mahasiswa. Mahasiswa adalah benda, lalu M awalnya diawali dengan huruf besar. Lalu ada package. Package itu ditulisnya dengan huruf kecil semua. Seperti contoh ini ya, daspro.is.unpas. Biasanya seharusnya package itu mengacu dari paling umum ke paling spesifik gitu. Berarti contoh di sini kurang tepat ya, harusnya unpas.if.daspro gitu. Jadi dari yang paling umum ke yang lebih spesifik gitu. Nah, metode sendiri menggunakan kata kerja dan awalnya kata pertamanya huruf kecil, lalu kata berikutnya menggunakan huruf besar. Seperti ini, lihat nilai merupakan kata kerja. Lihat L pertamanya kecil, kata kedua nilai, N-nya besar gitu. Lalu ada variabel, ini sebagai penampung sebuah nilai, diawali dengan huruf kecil dan seterusnya huruf besar gitu ya. Misalnya nama mahasiswa gitu. Oke, lanjut dengan konstanta. Konstanta ini ditulis dengan kata yang mewakili nilai yang ditampung menggunakan huruf kapital seluruhnya. Karena konstanta ini nilainya sudah tetap ya, seperti P itu kan 3,14 atau 22/7 gitu. Lalu ada single line comment menggunakan double slash. Jadi untuk memberi kemudahan untuk programmer lain ketika kita bekerja bersama gitu ya, diberi komen gitu. Jadi apa yang kita tuliskan itu bisa diberi keterangan. Lalu ada multi line comment menggunakan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash. Oke, sekarang ada pernyataan dan blok program. Pernyataan adalah suatu baris kode yang diakhiri dengan titik koma gitu. Jadi sistem akan membaca titik koma sebagai akhir dari
satu pernyataan code gitu seperti ini. System out print line hello world titik koma. Nah, berarti sistem membacanya tampilkan ke layar hello world, selesai sampai situ, sampai titik koma. Nah, kalau blok program dinyatakan dengan awal kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup seperti pada contoh berikut. Selanjutnya ada struktur program Java. Berikut adalah struktur program Java yang biasa gitu ya. Pertama, public class testing misalnya. Seperti biasa, menurut convention code, kelas itu harus menggunakan huruf besar di awal. Lalu ada public static void main, yang mana itu adalah main method yang harus ada gitu untuk program Java. Itu tempat dimana kita menjalankan programnya gitu, menjalankan codingannya, harus ada selalu. Lalu kita ketikkan kode programnya di dalam sini. Misalnya yang tadi system out print line hello world, diketikannya di dalam sini. Nah, sekarang ada latihan yang bisa teman-teman coba. Mungkin teman-teman bisa coba dulu, misalnya latihan 1 ya. Untuk menampilkan ke layar every day is a wonderful day. Nah, ini ada analisis latihannya, bisa teman-teman coba. Lalu ada latihan kedua, bedanya fungsi print dan print line. Bisa diamati setelah teman-teman run. Nah, di latihan 3 ini ada ekspresi plus pada string. Nah, teman-teman bisa periksa ya, kalau menggunakan plus yang dikurung seperti ini dan yang tidak, akan seperti apa hasilnya gitu. Nah, berikutnya ada 4 tipe data primitif ya. Yang pertama itu logical boolean, bersifat true atau false gitu, hanya 2 nilainya. Lalu ada tekstual yang berupa char itu huruf ya, 1 huruf doang. Lalu ada integral, integer dan long gitu untuk angka. Lalu ada float dan double untuk angka desimal. Lalu ada tipe data non primitif seperti string. String itu disebut tipe data non primitif karena string merupakan gabungan dari beberapa char, seperti string pesan hello world ini. Nah, format deklarasi umum pada Java seperti ini ya, mendeklarasikan variabel tipe datanya dulu apa, lalu namanya, lalu sama dengan nilai value-nya berapa. Seperti contoh yang di sini ya. Lalu ada latihan kelima, membuat kelas baru dan ketikkan source code di bawah ini. Teman-teman bisa amati hasilnya. Nah, sekarang ada tugas juga soal sama seperti latihan sebelumnya. Teman-teman disuruh mengartikan ini, lalu bagaimana outputnya seperti yang diharapkan gitu. Oke, sekian video pertemuan minggu ini. Jika ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan ke asisten dari shiftnya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.